Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur malam hari ini oleh karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan menuntun setiap kita. Kita boleh dihimpunkan kembali untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan di dalam ibadah doa kita malam ini. Sebelum kita akan memulai ibadah doa kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini buat segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan hari demi hari dalam kehidupan kami. Ada begitu banyak hal yang kami alami dan Tuhan lakukan dalam kehidupan ini. Kami mensyukuri atas segala sesuatu yang boleh Tuhan kerjakan dalam semuanya. Kami bersyukur kami boleh terus memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Dan malam ini kami akan beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menyertai dan memimpin. Semua boleh berjalan di bawah pimpinan dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita bersama mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan lewat sebuah pujian. Kita nyanyikan pujian yang berjudul Mulia Sembah Raja Mulia. Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Agung kerajaannya, dari sorga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia Sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Oh, mulia agung kerajaannya, dari sorga datang untuk segenap umatnya. Dipuji,
Raja, oh mulia, sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Renungan firman Tuhan yang sama-sama akan kita renungkan malam hari ini, saya ambil di dalam kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7 berbunyi demikian, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, surat yang ditulis oleh Paulus ini kepada jemaat di Kolose, itu ajaran palsu itu ada di mana-mana. Hampir setiap jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus itu diserang oleh rupa-rupa pengajaran palsu. Ajaran palsu yang menyesatkan ini rupanya juga menyusup ke jemaat yang ada di Kolose. Nah, saudara, bahayanya ajaran palsu ini menggunakan kata-kata yang indah, membuat mereka yang mudah untuk terlena secara rohani akan gampang sekali terperdaya. Nah, jika mereka sudah termakan ajaran palsu ini, iman mereka akan goncang, goyah, dan keyakinan mereka pun akan terombang-ambing. Dan sedikit lagi mungkin mereka akan jatuh, terbawa arus pengajaran palsu itu. Nah, melihat situasi yang demikian, kemudian Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Kolose. Ia memberi nasihat kepada mereka dalam ayat yang kita baca. Sekali lagi saya bacakan buat kita. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Paulus memakai ilustrasi tentang keadaan kita yang berakar di dalam Kristus. Sama seperti tanaman yang mengambil makanannya dari tanah melalui akarnya. Begitupun kita mengambil kekuatan kita atau sumber dari kekuatan kita yang memberi hidup, yaitu dari Allah sendiri, dari Kristus. Semakin kita tertanam kuat di dalam Dia, berakar kuat di dalam Dia, semakin sedikit kita akan diperdaya oleh orang-orang yang secara palsu, yang mengklaim bahwa mereka memiliki jawaban atas berbagai masalah hidup kita. Saudara, satu-satunya kunci agar mereka tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran palsu ini ialah mereka harus memiliki akar rohani yang kuat di dalam Kristus. Jika akar rohani ini sudah kuat, kita tidak akan mudah digoncangkan. Jika akar rohani sudah kuat, kita akan bertambah teguh di dalam iman kita. Itu seperti sebuah pondasi yang menancap jauh ke dalam. Ketika pondasinya kuat, maka bangunan yang ada di atasnya itu pun menjadi kuat. Itu sebabnya kekristenan selalu bicara soal pondasi, selalu bicara soal akar. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Apa yang tidak terlihat justru itu lebih penting dari apa yang terlihat oleh manusia. Sayangnya di zaman modern seperti sekarang ini kita malah melihat banyaknya gereja Tuhan yang mengedepankan hal-hal yang terlihat dan kasat mata saja. Akibatnya gereja di era sekarang ini gampang jatuh, rapuh. Sedikit goncangan sudah bisa membuatnya terombang-ambing. Nah saudara, mari kita kembali kepada hal yang merupakan esensi, dasar di dalam kekristenan, yaitu hal-hal yang bersifat akar, pondasi dari iman kita. Kita harus senantiasa mengikuti pimpinan Tuhan dengan berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, dan diteguhkan di dalam iman kita kepada Kristus. Pastikan iman kita menancap kuat di dalam Dia. Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain kecuali kita hidup di dalam firman Tuhan. Tidak hanya cukup kita membaca, mendengar, mempelajari firman Tuhan, tetapi kita harus menghidupinya, melakukannya di dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Hanya firman Tuhan yang membuat akar rohani kita kuat, sehat, dan semakin menancap ke dalam, teguh berdiri di dalam Kristus. Jika kita teguh dalam firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, sulit bagi ajaran manapun untuk menggoyangkan iman kita. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, lewat firman Tuhan malam hari ini, mari kita senantiasa berakar kuat di dalam Tuhan, dibangun di dalam Tuhan, diteguhkan di dalam Tuhan lewat firman Tuhan yang menghidupi kehidupan kita, agar kita tidak tergoncangkan oleh rupa-rupa pengajaran yang ada di dunia ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita, menguatkan kita untuk sungguh-sungguh berakar di dalam Tuhan. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Kita menyanyikan pujian, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu,
agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, 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 hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Malam ini kita akan sama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, mari kita berdoa untuk pelayanan di dalam gereja kita. Mari kita berdoa untuk majelis, kita doakan untuk hamba Tuhan, aktivis di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan dalam gereja kita. Kita doakan untuk pembuatan program tahun depan yang sekarang lagi dibuat untuk pelayanan dalam gereja kita untuk tahun depan di komisi maupun di bidang. Mari kita berdoa. Kemudian yang kedua, mari kita berdoa untuk jemaat kita yang sakit. Kita berdoa buat mereka, biarlah tangan Tuhan yang boleh menjamah, meneguhkan iman mereka untuk mereka terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Dalam sakit penyakit yang mereka alami, mereka bisa senantiasa mengandalkan Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan. Kita berdoa untuk pengobatan, perawatan yang mereka jalani hari ini sampai saat ini. Biarlah semuanya boleh terjadi atas pimpinan dan rancangan Tuhan buat mereka. Berdoa untuk keluarga mereka juga yang menjaga, merawat, supaya Tuhan memberi mereka kesehatan, memberi mereka kesabaran. Mari kita berdoa.
Yang ketiga, mari kita berdoa untuk sekolah kita, Sekolah Kristen Kalam Kudus Makassar. Kita berdoa untuk yayasan, kita berdoa untuk para guru, karyawan yang melayani di sekolah. Biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun dan memampukan mereka boleh melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka di sekolah. Kita berdoa untuk program-program dalam sekolah, untuk kemajuan sekolah. Kemudian kita juga berdoa untuk retreat untuk kelas 6 dan kelas 9 yang akan diadakan tanggal 28 hingga tanggal 30 September ini di Malino. Kita doakan agar retreat ini boleh berjalan baik. Mari kita berdoa. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk pelayanan kita di hari Minggu ini. Di dalam ibadah pertama dan kedua, kita berdoa untuk semua rekan-rekan kita yang akan melayani, baik itu WL, singer, pemusik, dan yang lainnya yang akan melayani. Biarlah Tuhan yang senantiasa boleh menuntun dan memampukan untuk melaksanakan pelayanan ini. Kita juga berdoa untuk penginjil Ratna yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga boleh menolong hambanya di dalam persiapan yang dia lakukan untuk pelayanan ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, inilah doa-doa yang sudah kami naikkan dan panjatkan di hadapan-Mu malam hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawabnya dan melakukannya dalam seluruh kehidupan kami, sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Terima kasih buat pimpinan Tuhan boleh menyertai kami, memimpin kami dalam kebaktian doa kami malam hari ini. Biarlah semua yang kami lakukan di dalamnya mempermuliakan nama-Mu saja. Kami akan beristirahat malam hari ini. Kami mohon penjagaan dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan, sehingga kami boleh beristirahat di bawah pimpinan dari Allah sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, bersyukur, dan menutup ibadah kami malam ini. Amin. Saudara, demikianlah
ibadah doa kita malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.